Selamat malam. Hari ini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai optimasi berbasis jaringan. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami. Ada saya sendiri, Muhammad Al-Fathan, dan rekan saya, William Sastradipura dan Faris Romansyah. Mari kita mulai dengan memahami apa saja komponen dasar yang membentuk sebuah jaringan komputer. Ada 5 komponen utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah host. Host ini adalah perangkat akhir yang kita gunakan sehari-hari seperti komputer, laptop, atau ponsel. Selanjutnya, yang kedua, router. Router ini berfungsi seperti petugas pos. Tugasnya adalah untuk meneruskan paket data dari satu sumber ke tujuan akhirnya. Yang ketiga, ada link of forest media. Ini adalah jalur fisik atau nirkabel yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan, seperti kabel Ethernet atau sinyal Wi-Fi. Yang keempat ada application. Ini adalah program yang kita gunakan pada perangkat kita, seperti browser atau aplikasi email. Yang terakhir atau yang kelima ada protokol. Protokol itu adalah aturan atau standar yang kita gunakan untuk saling berkomunikasi. Selanjutnya kita akan membahas 5 lapisan utama dalam arsitektur protokol internet. Layer yang pertama yaitu application layer. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Contohnya adalah aplikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti web browser yang menggunakan protokol HTTP atau email yang menggunakan SMTP. Selanjutnya, transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim data antar program atau proses, contohnya protokol TCP atau UDP. Yang ketiga ada network layer. Ini adalah otak pengiriman paket data. Lapisan ini mengurus pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer lainnya. Biasanya menggunakan alamat IP. Yang keempat ada link layer. Lapisan ini menggunakan transfer data atau perangkat yang berdekatan dalam suatu jaringan lokal seperti transfer data melalui Wi-Fi atau Ethernet. Yang terakhir ada physical layer. Ini adalah lapisan paling dasar. Tugasnya adalah mengirimkan data sebagai bit, yaitu 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel atau sinyal nirkabel. Saat mengirimkan data, ada proses yang disebut enkapsulasi data. Oke, mari kita bayangkan data sebagai sebuah surat. Pertama, di application layer ada surat asli kita, seperti email atau halaman web yang ingin kita buka. Ini adalah data meta yang ada dari aplikasi. Kemudian di transport layer, surat ini dibungkus dengan amplop pertama yang disebut segmen. Amplop ini berisi tambahan yang memberitahu aplikasi di mana komputer tujuan yang harus menerima data tersebut. Selanjutnya, di network layer, segmen tadi dibungkus dengan amplop kedua berisi alamat asal dan alamat tujuan. Hasilnya disebut data diagram. Amplop ini memberitahu router bagaimana cara mengirimkan paket data ini melintasi internet. Terakhir, di link layer, datagram dibungkus lagi dengan amplop terakhir yang digunakan untuk mengirim data lokal ke perangkat terdekat di jaringan seperti router. Amplop ini disebut frame. Ada 2 arsitektur utama yang digunakan aplikasi untuk berkomunikasi. Yang pertama ada client server. Dalam model ini ada server utama yang selalu online dan ada klien. Klien di sini itu adalah perangkat yang kita gunakan. Contohnya, pada sebuah toko online, server menyimpan semua data produk dan kita sebagai klien akan mengakses toko online itu misalnya dalam sebuah aplikasi. Ketika kita membuka aplikasi tersebut, maka kita meminta ke server untuk menampilkan data dari produk-produk yang tersedia. Selanjutnya ada arsitektur peer-to-peer. Di sini setiap perangkat terhubung secara langsung tanpa ada server pusat. Contoh yang paling umum biasa digunakan adalah aplikasi torrent untuk berbagi file. Selanjutnya
ada HTTP. Sekarang kita akan membahas protokol, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini mengatur komunikasi antara browser kita sebagai klien dan server. Tugas utamanya adalah mengatur permintaan dan respon untuk mengirim objek web seperti gambar, teks, atau video. HTTP menggunakan beberapa metode untuk berkomunikasi seperti GET untuk meminta data atau POST untuk mengirim data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Domain Name System atau DNS. Nah, ketika kita ingin mengunjungi sebuah situs web, kita biasanya mengetik nama yang mudah diingat, yaitu domain dari web tersebut seperti google.com. Tapi, pada dasarnya komputer itu tidak memahami nama tersebut. Komputer hanya bisa berkomunikasi menggunakan alamat IP, yaitu serangkaian angka. Disinilah peran DNS menjadi sangat penting. DNS berfungsi sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama-nama yang mudah diingat atau domain tadi menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer. Cukup materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, William Sastradipura. Terima kasih. Baik, nama saya William Sastradipura dan saya akan menjelaskan mengenai network layer. Network layer bertanggung jawab untuk memindahkan paket data dari sumber menuju tujuan. Contohnya pada saat kita mengirimkan email, network layer akan memastikan pesan yang kita kirim itu melewati berbagai macam jaringan hingga sampai ke penerima atau tujuan dengan aman. Dalam sebuah router terdapat dua komponen penting, yaitu data plane yang bertugas untuk menangani sebuah paket dengan kecepatan yang tinggi, baik itu menerima atau mengirim, dan juga control plane yang bertugas untuk membuat keputusan rute atau jalur yang terbaik di sebuah jaringan. Sebuah router juga memiliki arsitekturnya sendiri, di mana komponen-komponen utama seperti input dan juga output port, switching fabric, kemudian ada buffer management, kemudian ada juga scheduling. Scheduling terdapat berbagai metode. Yang pertama ada first come first serve, di mana paket akan dikirim sesuai urutan kedatangannya. Contohnya seperti antrian di kasir. Priority scheduling, di mana paket dengan prioritas tertinggi akan dikirim terlebih dahulu. Round robin, di mana paket akan dikirim secara bergilir untuk menjamin keadilan antar aliran data. Kemudian ada weighted fair queuing, di mana mirip seperti round robin, tetapi setiap paket memiliki bobotnya masing-masing, di mana semakin tinggi bobotnya tersebut, semakin tinggi pula bandwidth-nya. Kita masuk ke dalam Internet Protocols. Ada yang namanya forwarding table, di mana tabel ini berisi informasi tujuan dan juga port keluaran, sehingga router akan memilih jalur berdasarkan alamat yang sudah tersedia. Ada juga namanya metode longest prefix match, di mana metode ini digunakan oleh router untuk mencari kecocokan alamat yang terpanjang pada tabel forwarding. Jadi jika ada dua kecocokan, maka yang dipilih adalah prefix yang lebih panjang. Contohnya seperti di bawah. Apa itu IP address? IP address adalah 32 bit unik yang dimiliki oleh tiap perangkat dan digunakan untuk berkomunikasi antar host dan juga router. Kemudian ada juga namanya subnets. Subnets itu adalah sebuah daerah atau segmen yang dibuat agar perangkat-perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa melalui router selama di subnet yang sama. Jika di subnet yang berbeda, maka harus melewati sebuah router terlebih dahulu. Ada juga metode classless interdomain routing, di mana metode ini digunakan untuk memungkinkan pembagian subnet menjadi lebih fleksibel. Berikutnya ada Dynamic Host Configuration Protocol, di mana metode ini bertujuan untuk memberikan alamat IP, info router, networking mask, dan DNS secara otomatis. Proses yang biasa dijalankan dimulai dari discovery, offering, request, dan yang terakhir acknowledge. Contohnya pada saat kita menghubungkan laptop ke Wi-Fi, laptop kita akan secara otomatis mendapatkan IP address. Kemudian ada Networking Address Translation, di mana proses ini itu digunakan untuk menerjemah satu atau lebih alamat IP lokal menjadi satu atau lebih alamat IP global, dan juga sebaliknya. Hal ini digunakan untuk menyediakan akses internet bagi para host. Nah, metode ini digunakan juga untuk menghemat ruang IPv4 yang sangat terbatas.
Metode ini juga membantu dalam aspek keamanan dan juga memudahkan pengaturan jaringan secara internal. Dikarenakan IPv4 yang terbatas dan kemungkinan besar akan habis di masa depan, IPv6 hadir dengan ruang yang lebih banyak. Terdapat metode yang digunakan untuk proses transisi dari IPv4 ke IPv6. Salah satunya adalah tunneling, di mana IPv6 akan dibungkus dalam IPv4 atau IPv4 tersebut digunakan sebagai jembatan agar kompatibel. Contohnya seperti di gambar kanan tersebut. Nah, proses menggunakan IPv6 juga saat ini masih bertahap, sehingga belum 100% maksimal. Contohnya seperti Google yang saat ini masih menggunakan 30% dari fitur IPv6. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai bab network layer. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Faris Romansyah. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi Artificial Intelligence pada optimasi sistem jaringan, yaitu menggunakan Cisco AI Network Analytics. Jadi, Cisco AI Network Analytics ini adalah sebuah inovasi yang menggabungkan kecerdasan buatan dan juga machine learning untuk membuat pengelolaan jaringan itu menjadi lebih sederhana dan cerdas. Nah, dengan volume data yang saat ini sangat besar dan juga ribuan perangkat dan juga koneksi, sepertinya analisis manual itu tidak lagi efektif. Sehingga Cisco hadir untuk menyelesaikan ini dengan solusi yang berbasis AI. Dia itu bisa mendeteksi pola, memprediksi masalah, dan juga memberikan insight yang akurat. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu yang pertama, Cisco AI ini akan mengumpulkan data dari perangkat jaringan. Itu bisa berupa router, switch, dan juga perangkat jaringan yang lain. Kemudian dari data itu dianalisis menggunakan model AI dan juga machine learning. Kemudian dia diidentifikasi anomali dan juga diprediksi masalahnya. Untuk selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi perbaikan yang otomatis. Nah, bagaimana cara kerjanya? Untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian berikut. Jadi, pada bagian ini menunjukkan bagaimana data dan otomasi itu menciptakan hasil yang lebih baik. Itu melalui 3 tahap, yaitu visibility, insight, dan juga action. Kalau kita lihat dari sisi kiri, yaitu visibility, yaitu pemantauan menyeluruh pada berbagai domain seperti kampus, cabang, data center, cloud, hingga OT. Nah, pemantauan ini mencakup aspek bisnis, aplikasi, infrastruktur, jaringan, dan juga keamanan, sehingga semua aktivitas jaringan itu terekam secara detail. Kemudian semua data itu berupa time series dan event itu akan dikirim ke pusat data analisis. Nah, disinilah tahap insight bekerja. Cisco menggunakan AI dan machine learning dalam correlation engine untuk menganalisis data ini, menemukan pola, mendeteksi anomali, dan memberikan peringatan otomatis. Selain itu, tersedia akses data, query, dan API untuk integrasi sistem. Proses ini juga dilengkapi dengan root cause analysis yang membantu menentukan penyebab masalah secara cepat dan akurat. Nah, setelah insight diperoleh, kita masuk ke tahap action, di mana sistem dapat memberikan respon insiden secara otomatis, melakukan penyesuaian sumber daya, kemudian optimasi biaya, konfigurasi jaringan, hingga penegakan keamanan. Nah, semua langkah ini berjalan dalam feedback loop, sehingga jaringan menjadi lebih pintar, aman, dan juga efisien. Nah, untuk studi kasusnya, misalkan sebuah perusahaan X menggunakan Cisco AI untuk mendeteksi DDoS sebelum serangan besar. Biasanya, DDoS itu baru diketahui ketika sistem itu sudah overload. Kita sudah tidak bisa menangani traffic sehingga sistem itu down. Dan saat itu terjadi, itu sudah terlambat. Tetapi dengan AI ini, dia akan mengenali lebih early, dia memberikan early warning terhadap pola-pola yang akan terjadi ketika itu mendapat serangan DDoS, sehingga downtime-nya bisa dikurangi sampai 80% dan otomatis kita bisa melakukan respon yang lebih cepat. Nah, selain keunggulan itu, tentu saja ada tantangan dalam implementasinya, yaitu yang pertama, itu membutuhkan integrasi dengan infrastruktur lama. Ya, tentu saja infrastruktur yang sudah dibangun itu tidak mudah untuk diintegrasikan dengan sistem yang baru ya, Bapak Ibu semua.
Karena untuk arsitekturnya sudah berbeda. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan data dan privasi harus dijaga, karena machine learning ini identik dengan pengumpulan data, karena mereka belajar dari data yang dikirim itu tadi, sehingga anonimus data yang dikirim itu harus benar-benar diperhatikan. Yang terakhir yaitu membutuhkan tenaga ahli, AI, dan juga jaringan, karena ini sedikit berbeda dengan jaringan yang seperti biasanya. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih.